Hai Sobat Wholesale, selamat datang di podcastnya Telkom Regional Wholesale Service Jabar. Di podcast perdana kita hari ini, kita kedatangan narasumber yang bakal seru diajak ngobrol nih. Siapa sih dia? Hey, siapa dia? Iya, karena narasumber kita di podcast perdananya Telkom Regional Wholesale Service 3 Jabar ini adalah beliau ini seorang ketua wilayah ABJI Jawa Barat. Yeay, seneng banget ya. Perdana nih, podcast perdana kita kedatangannya tamu agung. Namanya juga Pak Ageng. Pak Ageng, selamat datang loh di podcastnya Regional Wholesale Service Jabar ini. Terima kasih sudah bersedia hadir ya. Ditodong sama kita nih. Sama kita ditodong Pak Ageng ini. Jadi di podcast ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak Ageng ya. Oke ya. Jadi rencananya aku tuh mau ngerek-ngerek tentang apa sih peran ABJI dalam memajukan ekosistem digital di Jawa Barat. Tapi enggak yang gitu gimana ya. Jadi sebenarnya kita tuh pengennya kenalannya sama ABJI-nya sih. Kenalan sama Pak Ageng juga dong pasti. Siap. Bener ya, Pak Ageng ini beliau nih ya buat sobat-sobat wholesale kan yang menonton dan juga mendengarkan tuh kan nggak semuanya udah nyemplung di dunia internet ya Pak Ageng ya. Aku yakin sobat wholesale juga nih yang lagi nonton yang mendengarkan juga, apa sih ABJI gitu ya, siapa sih Pak Ageng gitu ya, apa sih ABJI. Nah coba nih Pak Ageng, ABJI itu apa sih Pak Ageng? Terpoin deh kita nanyanya ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Agung Bagja Priyadi. Saya sekarang sebagai Ketua ABJI Jawa Barat periode 2018 sampai dengan 2021. Mau selesai nih masa baktinya. Kebetulan terima kasih banget buat Telkom, khususnya Telkom Jawa Barat ya, sudah undang saya di podcast. Ya pengen kenalan sama ABJI. Sebenarnya ABJI mah sudah dikenal, cuma buat kalangan khusus untuk teman-teman yang di industrinya. Jadi belum semua orang kenal ABJI itu secara menyeluruh. Apa sih ABJI gitu kan, belum. Makanya saya appreciate nih sama Telkom ketika pada saat ada program ini. Wah, ini suatu momen buat promosi ya tentang ABJI gitu kan. Makasih banget, walaupun Telkom juga nanti ya mudah-mudahan bisa ujungnya kolaborasi lah sama kita kan gitu. Ya kalau tentang ABJI-nya sendiri itu ABJI itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Itu terdiri dari Internet Service Provider, terus kemudian penyedia jaringan telekomunikasi juga ada di situ, terus Network Access Provider juga ada, NAP. Jadi macam-macam anggotanya. Tapi ada dua jenis ya di ABJI itu anggotanya. Yang pertama memang dia itu direct member. Direct member itu yang anggota corporate tuh. Corporate misalnya dia kayak universitas, corporate, terus kemudian koperasi juga bisa, dan lain-lain yang ada kebutuhan untuk lebih ke IP public ya, internet protokol publiknya dia butuh itu bisa jadi anggota ABJI sebagai direct member. Ya, jadi dia cuma hanya kebutuhannya khusus untuk di situ, lebih ke situnya. Cuma kan anggotanya dibedakan salah satunya itu di ID nih, masuknya ke ID nih. Kemudian kalau anggota penyelenggara di ABJI itu ya salah satunya di ISP, NAP, terus kemudian ada Jartubnya, Jartaplognya, itu termasuk anggota penyelenggara. Yang terakhir ini yang paling terbaru itu anggotanya itu anggota untuk teknologi. Kayak Google gitu bisa masuk ke dalam anggota ABJI gitu kan. Jadi dia bisa tuh di situ tuh. Gitu. Tugasnya ABJI apa sih? Ya bikin ekosistem supaya internet itu aspek ekonomi nasionalnya bertumbuh berkembang gitu kan. Supaya teman-teman juga bisa saling guyup, walaupun sesama di ABJI ini kan semuanya pengusaha banyaknya nih kan. Penyelenggaranya kan saya jualan internet, ini juga ini internet jualan juga, sama semuanya jualan. Tapi kok tidak terjadinya apa ya, perang lah gitu kan. Ini kan lebih ke asosiasinya supaya kita guyup, itu lebih ke situ. Terus bisa penyamarataan ini ya, penyamarataan tentang servisnya seperti apa kan. Banyak sekarang internet jualnya bukan internet aja. Telkom aja udah ada cloudnya, wah udah bagus banget. Terus kemudian yang lain-lain lah banyak kan. Tidak khusus internet sebenarnya. Itu sih salah satu perannya. Terus kemudian anggotanya apa aja, itu yang
saya bisa prolog di awal seperti itu. Seru banget ya Ya. Pak Ageng. Jadi baik di dalam APJI-nya itu sendiri anggotanya siapa aja tadi udah Ya, disampaikan sama Pak betul, Ageng. betul. Ternyata dengan Telkomnya juga. Betul. Jadi ada sebuah apa ya, collaboration ya kalau Ya, dibilang ya. Jadi kolaborasinya. berkolaborasi plus action juga. Jadi Ya, berkolaboration. Nah, seru Ya. banget. Bener-bener Pak Ageng kalau ngedenger kayak gitu ya. Nah, terus kalau tadi kan Pak Ageng udah ngejelasin ya ke aku tadi sepintas siapa anggota kita seperti apa. Nah, jadi sebenarnya kalau ini penonton yang ngedengerin nih kali aja startup nih yang baru mau mulai nih ya, Ya, jadi betul. jadi nyemplung di dunia internet, syaratnya tuh apa sih Pak Ageng untuk bisa berkolaborasi atau mungkin juga ingin menjadi nih anggotanya APJI itu gimana sih Pak Ageng? Syaratnya nggak susah sih ya. Yang pertama yang jelas pasti harus berbentuk badan hukum ya. Gitu kan. Kalau startup kan mungkin bisa jadi PT atau CV juga gitu. Koperasi juga bisa gitu kan. Itu syaratnya itu yang paling utama itu dulu. Karena kalau untuk individu itu nggak bisa ya untuk jadi anggota. Kan namanya juga anggota penyelenggara jasa Indonesia ya. Betul. Jadi kalau misalnya dia belum bentuknya badan hukum nggak bisa jadi anggota APJI gitu kan. Oke. Nanti setelah itu kan daftar, terus kemudian baru dia menyelesaikan administrasinya, baru itu jadi anggota direct member dulu pertamanya itu. Startup tuh bisa masuk ke dalam anggota direct member seperti itu. Tapi belum penyelenggara ya. Belum penyelenggara. Belum penyelenggara gitu. Oke, jadi buat sobat wholesale nih tadi ini ya masukan dari Pak Ageng nih dibuat dulu bentuk hukumnya ya, Ya, si badan PT hukumnya. badan hukumnya itu dibuat dulu nanti untuk selanjutnya nah baru ya jadi baru bisa jadi direct member ya, Ya benar itu ya Pak Ageng ya. baru tahapan yang ya bukan basic ya, tapi paling bisa dijangkau untuk pertama ya untuk sip. ID NIC-nya itu dulu, direct membernya dulu gitu. Nah, oke Pak Ageng. Jadi untuk tadi sobat wholesale semua nih yang mau bergabung nih atau mulai kepikiran mau nyemplung nih di dunia internet. Nah, masukan dari Pak Ageng dibentuklah dulu ya bentuk badan hukumnya ya Pak Ageng ya. Betul. Jadi nanti bisa bergabung sebagai direct member ya. Ya, awalnya itu dulu. Awalnya itu dulu. Nah, nanti setelah bergabung dengan APJI-nya itu sendiri nih Pak Ageng, kasih gambaran dong Pak Ageng gimana sih APJI ini sendiri ya sebagai sebuah asosiasi, perannya tuh apa sih gitu untuk member-membernya ini Pak Ageng? Ya perannya pertama kan kita juga bisa ngasih banyak ya yang dijalankan sama direct member juga, salah satunya pelatihan ya. Pelatihan itu selalu hampir selalu ada dalam agenda 1 tahunannya ya. Kayak pelatihan tentang teknis gitu kan, terus kemudian aspek bisnis juga kita memberikan pelatihan itu pada direct member. Karena sekarang kan posisinya sedang pandemi nih. Jadi banyaknya juga lewatnya virtual ya, Zoom gitu. Padahal setiap dalam 1 tahun itu minimal kita punya agenda untuk kumpul lah gitu kan. Oh gitu, seru banget Pak Setiap tahun namanya AMM kalau di direct member. Ini kita bicaranya direct member dulu ya, betul. belum ke penyelenggara. Benar. Jadi kita tuh punya pelatihan. Jadi memang benar-benar khusus dikasih banyak input ya tentang ilmu. Itu salah satunya. Terus kemudian misalnya si anggota ini pengen meningkatkan nih dari direct member itu kemudian ke penyelenggara, itu bisa di APJI kita bantu karena alokasi IP public sendiri masih ini ya, masih banyak ya, terutama di IP versi 6 itu bisa diberikan sama APJI dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Nah itu kita bisa kasih informasi, misalnya saya pengen jadi penyelenggara internet service provider ya. Kayak saya kan di salah satunya kan anggota juga nih, ya itu bisa dibantu sama APJI untuk tentang informasinya, bisa dikasih tahu ini begini nih cara yang baik dan benar, karena yang baik itu kan mengurus izin dulu, baru kita melakukan usahanya kan gitu kan. Walaupun sudah berbadan hukum, tapi kalau misalnya dia pengen upgrade ke penyelenggara penyelenggara ya, itu kan harus urus izinnya di levelnya sudah ke kementerian. Kementerian Kominfo itu salah satu syaratnya itu di situ. Jadi izinnya nanti akan dikeluarkan, misalnya dia mau apply-nya izinnya ISP atau NAP atau Jartaplok atau Jartup, itu bisa di situ di Kominfo sendiri. Peranannya APJI apa ya, kita bisa kasih informasi ini seperti ini yang benar nih, gitu kan. Karena kan biar bagaimanapun juga pengurusan izin sekarang kan sudah mudah nih harusnya. Pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan cara OSS tuh, lewat OSS dia bisa submit di situ, satu pintu itu bisa langsung keluar izinnya. Oh sekarang tuh mudah gitu sekarang ya? mudah banget karena Presiden kita Pak Jokowi udah
bagus banget ya, karena dia sudah membuat izin itu tidak sulit sekarang. Gitu. Beruntung banget berarti Ya, kalau betul. buat sobat-sobat wholesale Betul. nih yang mau kepikiran sekarang untuk istilahnya mengajukan izin-izin Ya, itu ya. itu mudah banget. Jadi nggak usah bingung gitu kan. Tuh sobat wholesale, betul. ketua abdinya sendiri nih yang ngasih motivasi, ayo dong. Ayo dilegalkan lah gitu kan. Kalau betul. misalnya pengen jualan, kita sekarang direct member misalnya saya startup jual apalah gitu kan, tapi Betul. pengen ngembangin ke customernya untuk internet, ajukan aja izinnya, nggak apa-apa kok. Itu mudah kok. Betul. Mudah. Kalau enggak Ya. curhat nih ke abdinya langsung, Ya, boleh ya nggak Pak apa-apa, Ageng ya? kita ini kok buka pintu kok. Buka pintu. nggak sulit. Kantor abdi itu di mana sih Pak Ageng? Kantornya yang sekretariat yang untuk di Jawa Barat ya. Kalau pusatnya kan ada di Jakarta ya. Kalau di Jawa Barat sendiri di Jalan Asia Afrika. Jalan Asia Di Afrika. gedung Wisma Bumi Putra lantai 8. Oke, dicatat sobat Ya, itu ada wholesale. tulisannya tuh langsung Abji. Jadi tinggal datang aja ke sana, nanti ada Mbak Tita sama Mas Diki juga di sana sebagai badan pengurus hariannya ya. Jadi nanti ada yang ngurusin tentang keabjiannya seperti itu, ada bisa datang kok ke sana. Oke, ya tuh. Jadi udah terbuka nih pintunya nih dari ketua Ya. abdinya langsung loh sobat wholesale, kapan lagi kan? Iya. Menonton podcast, mendengar podcast ternyata dapat pencerahan. Ya. Ini nih aku cari-cari selama ini nih, aku pengen nyemplung di dunia internet. Betul. Gimana caranya? Betul. Nih udah dikasih tahu sama Pak Agengnya. Jadi jangan lupa dibuat badan hukumnya. Betul Ya, ya Pak Ageng ya? betul. Dicoba digali-gali informasinya, meminta izinnya bagaimana. Ya. Betul, tadi disampaikan sama Pak Ageng, seru banget. Jadi ngobrol langsung sama abjinya, daftar jadi direct membernya, Betul. nanti akan dibimbing ke jalan yang benar, kayak Ya. gitu ya Pak Ageng ya. Ya tentunya untuk pengurusan izin sendiri ke kementerian pun tidak ada biaya itu sama sekali gitu. Hanya biaya untuk pembeli sewa ya. Kalau beli juga mungkin kurang pas juga, ya sewa juga. Intinya memiliki IP address itu bayar pasti. Tapi ada ketentuannya nanti di websitenya Abji itu ada. Tapi Oke. untuk pengurus izin ISP-nya sendiri itu nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Konsultasi juga nggak biaya kok. Nggak Nah, ada. tuh. Ya, Ya, nggak ada jadi biaya. sebenarnya zaman sekarang itu mau membuka Ya, lahan, membuka lahan. digital ini tuh benar-benar Betul. pintunya tuh lebar banget ya Pak Ageng ya, luar biasa. tinggal kitanya aja jaga ekosistemnya, sebab kan masing-masing kan pasti punya bisnisnya hampir sama, bersinggungan gitu kan. Betul. Nggak bisa saling saling perang lah, jangan lah kalau bisa. Itu gunanya asosiasi seperti itu. Betul. Ya. Yang itu aku bilang tadi ya, untuk Ya. menciptakan dan juga menjaga collaboration. Ya, ekosistemnya biar baik. Keren banget Abji, keren banget. Nah, terus nih Pak Ageng nih, kan setahu aku nih ya, kan misi Abji itu adalah memasyarakatkan internet ya. Jadi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia Ya. gitu ya. Keren banget ini misi. Jadi sama aku tuh digaris bawahi, wah ini keren banget nih Abji nih punya misi ini gitu kan. Tapi pengen dong disampaikan juga dong Pak Ageng ke sobat wholesale yang ada, sebenarnya gimana sih upaya Abji ini untuk mewujudkan hal itu gimana gitu. Jadi penasaran gitu. Wah ini mulia banget nih misinya, keren banget Ya. gitu. Kemarin saya sempat ketemu Pak Sony DWS ya yang di Jawa Barat nih. Kebetulan itu kenal dekat lah saya sama beliau. Pak, Abji ini butuh suatu research ya, gitu kan, untuk memajukan SDM tentang teknologi-teknologi terbaru ya. Kita terus terang concernnya lebih ke banyak workshop gitu kan, kemudian pelatihan-pelatihan yang ada di Jawa Barat khususnya gitu kan, tentunya butuh kolaborasi nih sama Telkom. Salah satunya Telkom lah, Betul, gitu kan. betul. Kemudian misalnya ada dari sekolah kejuruan nih, kan banyak yang ambil TKJ gitu kan, teknik komputer jaringan, kemudian ada yang RPL. Itu kita bisa mewadahi untuk didistribusin kepada anggota-anggota yang membutuhkan, Oh, gitu gitu. kan. Jadi misalnya teman-teman adik-adik sekalian yang pengen magang atau PKL di industri yang Betul. sesuai ya, sesuai internet, itu kita bisa lewat kita dulu untuk kita distribusin. Ini yang membutuhkan mana, pasnya di mana, itu kita bisa bantu itu kok. Wah, keren Gitu. banget. Sampai nih. seperti itu. Selain pelatihan dan workshop dan Betul. riset-riset yang ini gitu, yang akan kita mau buat seperti itu. Tentunya kolaborasi pasti sama anggota, nggak mungkin nggak. Salah satunya kan Telkom anggota juga kan, gitu kan. Betul Seperti itu. banget. Jadi gitu ya, jadi benar juga ya. Jadi kan kita kan mau meningkatkan kesadaran internet ke masyarakat Ya. gitu. Jadi Abji terbuka juga ternyata ya kalau seperti itu ya Pak Ageng. Betul, Jadi betul. buat adik-adik nih, ada yang nonton di sini kan adik-adik sekolah gitu ya Pak Ya, ya. Mau nih, aduh gimana ya, saya mau gimana. Ternyata Abji ini juga membuka loh buat adik-adik magang, Ya. boleh banget ya. Nanti Boleh banget. sama Abjinya ini kalian bakal diarahkan juga nih ke sini Betul. adik-adik, ke Ya. sini adik-adik, karena Abji juga sudah berkolaborasi sama Telkom tentunya. Ya,
diarahin di Betul. siapa nih yang butuh nih, misalnya Telkom butuh ada 1.000 misalnya 1.000 siswa betul. untuk magang di Telkom, ya kenapa enggak kan gitu kan. Betul banget. Itu bisa distribusiin, siapa yang membutuhkan pasti kita distribusiin. Ya seru banget karena memang zaman sekarang tuh dunia digital udah majunya cepet banget gitu betul. Sudah paling penting itu udah digital semua, udah mulai dari ekonomi, terus kemudian infrastruktur juga sudah digital, sudah bukan analog nih. Coba gimana nih Pak Ageng nih, gimana? Jadi menurut Pak Ageng nih perkembangan industri digital di Jawa Barat deh, Pak Ageng gimana nih? Ya sekarang sudah semuanya udah pakai digital ya, nggak mungkin enggak ya. Mau bayar apapun juga sudah pakai digital kan. Iya benar. Misalnya contoh lah, mau parkir aja kalau kita pakai biaya pakai uang cash males kan. Iya gitu benar. kan. Lebih baik saya pakai yang digital seperti itu udah potensinya udah besar banget. Tentunya pasti ada infrastruktur yang lebih harus kita siapin nih sebelum kita harus ke sana gitu kan. Nah, ini peluang yang paling besar itu mulai dari ekonomi digital, terutama membutuhkan infrastruktur digital yang memadai gitu kan. Benar. Apalagi di Jawa Barat ada 27 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat ya. Luas gitu kan. Kuenya masih banyak. Jangan khawatir, misalnya dalam di Jawa Barat sendiri kan udah 170 anggota ya yang sudah terdaftar di Jawa Barat. Banyak banget. Tapi itu bukan berarti pasarnya sudah tergerus sama 170 itu tidak gitu kan. Jadi sudah masing-masing pasti punya pasar masing-masing gitu kan. Punya strategi masing-masing, dan kemudian apalagi zaman sekarang sudah digital nih. Gitu kan, udah nggak manual lah gitu kan. Infrastruktur sudah mudah gitu kan, harga-harga sudah nggak terlalu mahal gitu kan. Apalagi dari Telkom sendiri sudah banyak membuka open ke kami sebagai penyedia untuk ayo kita kolaborasi, itu lebih mudah lagi gitu kan. Jadi ya udah oke lah gitu kan. Jadi nggak usah khawatir nih, ini malah peluang paling besar ya lebih ke digital ya. Karena kan semua orang bayar, saya mau pesan makan aja udah tinggal duduk aja gitu. Betul. Gitu kan, nggak perlu harus datang dulu ke tempatnya, itu repot lah ya gitu kan. Apalagi sekarang COVID kan mudah-mudahan sudah mulai mereda ya dengan adanya kebijakan pemerintah ya. Jadi udah terbiasa tuh seperti itu. Sudah habitnya begitu. Bangun tidur pasti ngelihatnya apa? Handphone kan gitu kan. Iya kan? Lah udah pasti begitu, udah masuknya ke kebutuhan pokok. Jadi ini peluangnya besar gitu. Hanya tinggal strateginya kita seperti apa sebagai perusahaan pengen memanfaatkan teknologi itu seperti apa gitu. Tuh dengerin Sobat Telkomsel. Jadi peluang dan potensinya itu sendiri bagi pelaku bisnis internet digital itu sangat besar ya, Ya, Pak sangat besar sekali. Ageng ya, kalau dihadapkan dengan tadi penjelasan Pak Ageng tadi ya, ternyata zaman sekarang tuh emang gitu Jin, apa-apa juga udah digital gitu ya. Kita ngobrol juga gini digital gitu. Ke anak sendiri juga mungkin transfer duit aja. Mau ditransfer. Iya, karena udah nggak main ngasih cash gitu. Iya benar-benar, iya benar banget. Nah terus Pak Ageng gini kan, sejauh ini kan Apji sudah berkolaborasi pastinya juga dengan banyak instansi ya, dengan banyak. Nah tapi gimana sih tanggapan Pak Ageng sendiri kolaborasi dengan Telkom itu sendiri, gimana sih Pak Ageng? Ya, alhamdulillah di Jawa Barat sendiri Telkom sudah kolaborasi dengan kita ya. Salah satunya Telkom sudah memberikan fasilitas interkoneksi di Apji Jabar. Jadi luar biasa sekali Telkom menanggapi apa yang kita minta untuk anggota menaruh switch-nya tuh di lantai 8 Wisma Bumi Putra gitu. Jadi kalau misalnya anggota pengen perlu kebutuhan sama Telkom itu bisa ketemunya di lantai 8. Kemudian nanti bisa dibawa lagi ke Nucentriknya Telkom, itu kan lebih banyak, luas lagi gitu kan. Jadi sudah semakin bilang misalnya saya butuh di area yang paling jauh di Jawa Barat itu udah mudah, apalagi Telkom kan ya jaringannya sudah kemana-mana kan gitu kan. Jadi ya inilah sudah oke lah gitu. Udah oke ya, alhamdulillah ya. Kalau bisa ditingkatkan lagi kan gitu. Asik, Sobat Telkomsel. Kita collaboration pokoknya mah ya gitu, pokoknya dimaksimalkan ya Pak Ageng ya, betul yang sudah ada berjalan saat ini, kita jadi saling ya. Jadi Apji kita saling mendukung kemajuannya bersama-sama gitu ya. Sekarang kan ada WhatsApp Blast juga kan dari Telkom juga, itu bisa dipakai kita gitu kan. Kita kan penyedia internet provider, misalnya customer juga
butuh untuk WhatsApp gitu kan, kan pernah lah namanya untuk penagihan, untuk informasi itu bisa kerjasama sama Telkom kok. Boleh nih nanti nih Ya. ini aku todong untuk mungkin konten podcast selanjutnya ya. Pak Ya. Agung bisa ya kita ngorek-ngorek tentang ada apa aja produk Ya. di Telkom ini gitu Betul. kan, yang udah dinikmati sama Abji, yang udah Ya. dinikmati sama ISP ada Ya. di Jawa Barat. Soalnya produknya emang bermanfaat banget ya Pak Agung ya. Betul. Untuk anggota berasa lah pastilah. Berasa betul. banget. Jadi kita saling mendukung, saling berkolaborasi. Nah, dilihat dengan adanya dukungan dan kolaborasi itu pasti di lapangan mah tetap ada ya tantangan-tantangan mah ya, Pak Ya, Agung ya. tantangannya ada. Bener kan? Pasti Nah, tantangannya ada. kasih gambaran dong Pak Agung nih buat teman-teman sobat wholesale nih, sebenarnya apa sih tantangan buat pelaku bisnis digital saat itu, apa sih gitu, ancaman tantangan itu ada nggak sih, dan kalau ada tuh apa sih gitu Pak Agung, sebagai Pak Agung yang udah nyebur basah gitu kan pasti tahu lah apa nih, oh ini nih ini nih sih tantangannya, ini nih yang nyebelinnya ini apa Ya. sih Pak Agung? Tantangannya yang pertama pasti tentang pelaku bisnisnya ya. Pelaku bisnis kan ada yang saya bicara dia itu sudah legal ataupun belum. Itu kan ada yang belum legal, itu sudah mulai bisnis ini sudah ada. Makanya kita terus informasin bahwa ini nggak sulit kok ngurus izin. Itu tantangan yang pertama. Kemudian kedua juga dari sisi geografisnya ya, Jawa Barat ya saya bicaranya itu tidak lurus semua, itu ada pantai kan gitu kan, ada gunung gitu, itu tantangannya. Kemudian secara infrastruktur pun juga tidak semuanya bisa melayani. Kita kan nggak bicara melulu 4G atau 5G gitu kan. Betul. Kita bicaranya juga ada WiFi yang bisa kita provide nih dari teman-teman provider nih. Saya berharap sih bisa kolaborasi, intinya pasti kolaborasi juga ujung-ujungnya gitu kan, supaya bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mengcover semua area di Jawa Barat khususnya gitu kan. Pasti nanti terbentuk infrastruktur yang secara digital, kemudian nanti ekonomi digital itu pasti bisa jalan. Bisa dibayangin di sebuah desa gitu kan, dia nggak punya sinyal sama sekali, 4G 5G nggak ada gitu kan. Lah kalau misalnya kita nih ada 170 anggota di Jawa Barat gitu kan, di desa itu kita bisa buat tuh untuk infrastrukturnya secara digital. Pasti ekonominya pasti jalan secara digital juga kan, nggak mungkin enggak gitu kan. Itu udah beralih ke sana. Nah, pemerintah khususnya Kominfo ini sudah membuat program untuk internet desa mandiri gitu loh. Berkolaborasi dengan Abji, tentunya Abji akan mendistribusikan kepada anggota-anggota yang ada di wilayah tersebut gitu kan. Ya itu lebih banyak gitu, targetnya minimal kan misalnya ada 5.000 desa di dalam Jawa Barat itu bisa terkoneksi, itu ekonomi akan tumbuh pesat di situ tuh. Gitu. Keren banget, tepuk tangan dong semuanya dong. Keren banget, benar Pak Agung, keren banget nih. Ya. Takjub nih ngedenger. Ya tentunya kan kolaborasinya pastilah sama Telkom lah yang di infrastruktur yang sudah ada, tapi kan tidak bisa menjangkau sampai ke semuanya kan gitu kan. Kita bisa kolaborasi kok. Bisa kolaborasi ya. Iya. Dari tadi kan kolaborasi emang bagus lah, positif ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih persaingannya itu sendiri Pak Agung? Penasaran juga ya kita ya, out of the box itu kali-kali. Ya. Persaingannya pasti ya, saya sama Telkom pun juga persaingan kok gitu kan. Terus? Hanya persaingan itu bukan saya anggap sebagai kompetitor, bukan, tapi berkompetisi secara sehat, bahwa kalau misalnya Telkom dengan segmen pasarnya di paling bawahnya kan mungkin IndiHome ya, saya lihat gitu kan, untuk internetnya gitu kan. Ya kita juga bisa samakan produknya seperti itu sebenarnya gitu kan. Hanya mungkin kita tinggal olah lagi strateginya yang seperti apa nih di perusahaan itu gitu kan. Ya pasti masing-masing punya kan gitu kan strategi perusahaan yang tentunya bisa menjangkau itu. Jadi kalau misalnya persaingan sih pasti ada persaingan, tapi no feeling kita sih gitu kan. Kalau misalnya kita pakai baper lah bahasanya, nggak jadi lah gitu kan. Kita not feeling banget kok kayak gitu. Benar. Baper pokoknya, mau baper pokoknya. Ya. Di November tanggalnya mungkin belum saya pastikan, tapi di November pertengahan itu akan ada musyawarah wilayah. Gitu kan. Ya di mana di situ saya harus mempertanggungjawabkan apa yang, maksudnya pengurus ya akan mempertanggungjawabkan apa kegiatan dari 2018 sampai 2021 dipertanggungjawabkan di depan anggota Abji Jawa Barat gitu kan. Jadi ada ya kayak gitu-gitunya ada, juga di nanti Abji ya, ada sidangnya gitu kan. Kita di sidang, ini terima nggak nih pertanggungjawaban kami sebagai pengurus? Kalau nggak terima gimana? Kalau diterima gimana? Itu bahasa umumnya gitulah, bahasa mudahnya. Nanti setelah itu
karena saya pun juga sebagai ketua wilayah Jawa Barat, ABJI Jawa Barat itu masa periodenya habis 2018 sampai 2021. Nanti kalau memang misalnya harus melakukan pemilihan lagi, itu dilakukan pemilihan baik secara voting maupun aklamasi seperti itu. Itu nanti November. Saya berharap Telkom bisa join lah di acara itulah nanti. Iya nih Telkom nih ya, Ya, ini harus harus kita ikut lah. todong gitu ya untuk mendukung Harus, hal Pak. ini ya, sama artinya Harus, mendukung harus. ya. Kayak topik yang kita bahas hari ini juga kan membangun memajukan ekosistem digital di Jawa Barat ya, Ya, gitu kan. betul. Mungkin ada nggak sih sebenarnya, penasaran juga sih benernya Pak Ageng, Nggak apa-apa, penasaran tanya juga aja, sih. tanggung. Sebenarnya nih dari Telkomnya sendiri ada nggak sih solusinya gitu ya? Pasti Pak Ageng juga bertanya-tanya nggak sih solusi kan dari tadi udah ABJI gitu. Kalau ABJI punya nggak sih solusinya gitu? Karena kalau dari Telkomnya sendiri sebenarnya punya nggak sih solusinya gitu Ya, kan? saya juga pengen Mau tanya nih. mau nanya nggak? Ya, ini Telkom mau ngasih solusi apa nih sama kita nih? Apa namanya? Selama ini kan kita selalu minta ini ya, minta sesuatu lah gitu kan tentang kolaborasi. Nah, saya berharap Telkom juga bisa kasih solusi apa nih ke kita gitu kan, lebih Mau ke depan. nodong nggak kita nih? Mau Boleh, nonton sama Boleh, ibu boleh. manajernya Siap. wholesale ada di sini. Mangga. Bisa Saya- kali ya? harus, Kan bukan harus ya? bisa, harus gitu kan. Iya kan ya, coba nih Bu Eka nih, ayo dong. Kita todong tempat wholesale kapan lagi kan? Ya. Podcast perdana, tamunya spesial. Jadi acaranya juga isinya spesial. Kita main todong aja pokoknya. Yuk, Bu Eka, sini dong Bu Eka. Oh, kita sambit. Jadi sobat wholesale, ini yang saya todong ini, beliau ini Ibu Eka Dia, manajer wholesale gitu ya, wholesale internasional di Telkom Regional Wholesale Service Jabar. Nah, jadi Pak Ageng ini nih, berkolaborasi nih sama Bu Eka ini. jadi kita Bisnis todong ya? aja. Kolaborasi bisnis ya? Tentu saja. Jadi di kesempatan ini juga saya seneng banget nih, jadi bisa nodong Bu Eka juga untuk bertanya. Kan dari tadi saya nanyanya ke Pak Ageng ya, ke ABJI, dan ABJI dari tadi kan udah manas-manasin saya ya. Saya juga kerja sama Telkom, ABJI juga berkat Telkom, ini juga berkat Telkom terus diangkat. Nah, jadi aku juga penasaran sama dari sisi Telkomnya ya. Nih Mbak Eka deh, biar enak ya, biar nyantai aku manggilnya Mbak Eka ya. Oke. Nih Mbak Eka nih, aku kolaborasi sama Pak Ageng ya, punya pertanyaan. Mau bawa Pak Ageng akhirnya. Nah, gini nih pertanyaannya. Telkom nih ya, Mbak Eka, punya nggak sih solusi dari Telkom untuk mendukung perkembangan ekosistem digital di Jawa Barat? Kayak gimana sih Mbak Eka? Oke. Sebenarnya sebelumnya thank you ya. Ya sebenarnya Diajak ngobrol tiba-tiba. sebenarnya pasti, aduh, todong. Sekalian promosi. Oke. Ya. Ya. Tadi menarik banget ya, aku tadi nyimak dari awal sampai akhir perkembangan dunia internet di Jawa Barat dan mungkin nasional ya, dan tapi kelihatannya di Jawa Barat ini pesat banget ya Pak ya, ekosistem betul. digitalnya. Kemarin kita juga ngobrol-ngobrol ke kantornya ABJI. Membernya sekarang udah banyak banget, 170 dan mungkin bertambah ya. Bener, tadi Ya, Pak betul. Ageng nyerita Ya. 170, Mbak Eka, keren bukannya. Ya, luar biasa. Karena memang kalau kita lihat market behavior kita tuh memang mau nggak mau pasti ke teknologi gitu. Jadi pasti dengan sendirinya market itu akan bertambah besar, sehingga pemain yang masuk juga besar, dan itu a good sign ya, kayaknya gitu ya, tanda yang bagus gitu bahwa masyarakat kita semakin melek teknologi, melek digital gitu, dan digital itu jadi solusi dalam segala hal gitu ya, gitu. Nah, dan menurut studi juga memang tingkat kemelekan digital itu nanti akan berkontribusi juga dengan tingkat kemakmuran suatu daerah, suatu area gitu Ya, ya. betul. Ya Pak ya, betul ya Pak. Ekonominya pesat jadinya. Nah, pertumbuhan ekonominya akan semakin pesat gitu. Jadi katalis banget gitu Ya. perkembangan teknologi digital itu. Nah, kita Telkom itu juga punya misi di sini, untuk apa? Untuk meningkatkan juga ekosistem digital di Jawa Barat. Karena kita jadi Jawa Barat ya. Betul. Tapi secara nasional itu jadi misi bersama. Kenapa ya? Karena itu tadi tingkat semakin tinggi literasi digital, maka kemungkinan untuk mengakselerasi ekonominya akan semakin besar. Jadi ujung-ujungnya betul. demi apa? Demi masyarakat tercinta. Yeay, collaboration karena Iya, itu juga luar gitu. biasa benar. Kayak, Bu Eka, kalau kantornya Regional Wholesale Service 3 itu sendiri ada di mana sih kantornya Bu Eka?
di sini di Japati, Nah, lantai 5. Nah, buat sobat-sobat wholesale nih, barangkali kan ada yang mau coba aku juga mau ngobrol deh sama wholesale, boleh banget. Kita juga sama seperti Abji itu, kita juga terbuka dengan lebar. Jadi ini Abji dengan Telkom RWS 3 Jabar ini memang sudah melakukan kolaborasi, bisa dikatakan bukan waktu yang singkat ya, Pak Ageng ya, Bu Eka ya. Jadi udah banyak kolaborasi antara Abji dan Telkom yang tercipta nih sobat wholesale. Nanti tenang deh, di podcast selanjutnya kita akan mengupas ya Bu Eka ya, boleh ya, janji ya. Boleh cerita dikit, Nah, dikit mau Bang. Oke, banyak juga nggak apa-apa Bu Eka. Oke, nah jadi tadi benar yang dikatakan Pak Ageng bahwa salah satu support kita adalah kita sekarang ini sudah ada ya connectivity antara data center kita dengan teman-temen di Abji gitu ya, servernya di Abji seperti itu. Nah, dengan antara Abji dengan apa? Jadi untuk mensupport ekosistem digital tadi, maka Telkom membangun carrier netral data center. Jadi data center yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang sifatnya netral seperti itu. Artinya kita mendukung ekosistem digital, siapa saja boleh masuk ke data center dan bisa masuk di situ. Nah, di situ tiap data center itu kita namakan sebagai New Centric, nama produknya ya Mbak Izin. Oh, tadi udah disebut sama Pak Ageng tadi ya, New New Centric. Oh, ini sobat wholesale New Centric. Nah, siap. Nah, di New Centric itu ada apa? Tidak hanya sebagai kolokasi, tapi juga di situ kita coba untuk bangun kolaborasinya tadi dengan tenan-tenan kita yang ada di sana dengan adanya NCIX atau New Centric EX seperti itu ya, New Centric EX. Dan di New Centric EX Telkom juga di sana berperan juga sebagai kita sama-sama sebagai tenan lah di situ. Kita juga sama-sama sharing EX kita di sana, yang sama-sama juga teman-teman yang lain juga bisa sharing kolaborasi di sana di New Centric EX tersebut gitu. Sehingga kami harapkan kalau nih misalnya nih kita bisa kolaborasi bareng di sana, kita bentuk ekosistem digital sama-sama di sana, kita support gitu. Nah, kemudian dari New Centric tadi sudah ready untuk menjangkau seluruh area di Jawa Barat. Seperti itu. Nah, itu dari sisi konektivitas. Dari sisi lainnya apa? Kita siapkan juga layanan-layanan digital. Tadi seperti udah disampaikan, kita ada layanan digital seperti misalnya SMS E2P, kemudian juga ada juga New Cloud. New Cloud itu adalah cloud computingnya yang bisa diakses juga oleh teman-teman pelaku digital. Tidak hanya ISP, kemudian juga startup juga bisa ya itu. Dan pasti kedepannya makin banyak lagi kolaborasi yang bisa kita lakukan. Kalau tadi Pak Ageng sempat menyebutkan misalnya pelatihan ya Pak ya. Nah, kita siap untuk kolaborasi seperti itu Pak. Jadi ya kedepannya pelatihan bareng dalam hal pokoknya intinya goalsnya sama, visi misinya untuk memajukan digital ekosistem di Jawa Barat gitu. Nah, mantap banget. Terima kasih banget penjelasannya Bu Eka. Sama-sama. Seru ya, jadi makin kelihatan jelas gitu ya, ini hubungannya antara Telkom dan Abji tuh udahlah gini ya, bro and sis lah kalau anak-anak zaman sekarang brosis ya, kalau anak zaman sekarang tuh brosis gitu. Jadi gini dong Telkom, oke gitu ya, gitu ya Pak Ageng ya. Sudah membuka diri banget sekarang Telkom, udah nggak sulit gitu kan kolaborasi sama kita. Betul, jadi buat sobat wholesale nih yang mau nyemplung ke dunia internet, monggo nanti ke Abji, nanti dalam Abji ini nanti dibantu nih kita berkolaborasi bersama-sama sama Telkom. Kayak gitu benar ya Pak Ageng ya. Jadi ini tuh akan menjadi salah satu. Nah, jadi kebenaran jadi mau nanya nih, rencana Abji untuk selanjutnya gimana sih Pak Ageng, ada atau punya tujuan apa sih nih kedepannya nih Abji nih setelah Telkomnya sendiri udah bilang nih sok mangga Abji mau nih kita dukung nih, coba nih ada apa, kegambarin apa nggak sih sama Pak Agengnya? Kalau tujuannya sih besar ya, justru di Jawa Barat sendiri kita pengen bikin suatu konten yang memang tidak harus akses keluar Jawa Barat gitu kan. Seperti misalnya di kota-kota, di 27 kota itu, kota kabupaten itu kita nggak perlu harus keluar di situ gitu kan. Apalagi dengan adanya New Centric itu sebagai salah satu data center, kemudian data center teman-teman anggota Abji yang lainnya juga
itu bisa bisa terkumpul dalam satu wadah di Jawa Barat gitu kan. Akhirnya kan semakin sedikit lah untuk kos yang keluar ke di luar Jawa Barat sendiri. Digitalnya pasti ada gitu kan. Ekonomi digitalnya lebih baik gitu kan. Itu visinya seperti itu sih. Dari awal kami selaku pengurus pengennya benar-benar konten itu ada di sini. Salah satunya di Jawa Barat sendiri kan ada namanya IDREN ya. IDREN itu Indonesian Development Research ya, tentang pendidikan di ITB. Itu sudah interkoneksi sama ABJI Jabar gitu. Jadi itu salah satunya itu. Kemudian government juga kita lagi upayakan supaya bisa ada di ABJI Jawa Barat. Supaya nanti misalnya saya di kota, saya kelahirannya di Cirebon nih, domisili di Cirebon. Saya buka bandung.go.id itu harus ke Jakarta dulu nih sekarang. Gitu kan. Baru ke Bandung Jakarta, baru ke Cirebon. Itu kan kalau baiknya bisa lebih direct dari Cirebon ke Bandung, itu kan lebih cepat gitu kan. Nah, itu lebih bagus. Itu akhirnya akan membuat konten itu jadi satu kesatuan di wilayah gitu kan. Punya nilai yang bagus untuk diperlihatkan ke daerah-daerah provinsi lain gitu kan. Semestinya seperti itu gitu kan. Tidak terpusat di satu tempat. Ketika nanti di Jakarta sudah penuh, mau nggak mau kan di Jawa Barat harus buat kan, seperti itu. Jadi harapannya sih seperti itu nih kita nih teman-teman. Jadi ayo kita sama-sama memajukan konten-konten yang ada di Jawa Barat ini semakin besar gitu kan. Tentunya dengan kolaborasi dengan data center yang sudah ada gitu kan. Terus kemudian kita ketemunya di ABJI gitu kan, itu lebih enak lagi lah. Betul. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini Pak Ageng tadi kan aku dengar Pak Ageng orang Cirebon ya. Jadi udah tahu ya Pak Ageng ini orang Cirebon. Nah, jadi nyantai lah Pak Ageng ngobrolnya. Pak Ageng jadi namanya Pak Ageng ya, Sobat Holsel, ketua ABJI dari ABJI Jabar ya. ABJI Jabar. Terus orang Cirebon nih sebenarnya. Saya orang Cirebon. Sip, orang Cirebon. Nah, selain hobi ngasih order ke Telkom, hobi apa lagi Pak Ageng? Saya hobinya nyanyi. Tahu ya. Nanti mungkin kita boleh nodong ya ke Telkom bikin podcastnya Pak Ageng nyanyi. Nanti kena copyright, jangan. Oke, Pak Ageng tadi Pak Ageng udah ngasih juga sih motivasi dan petua-petua nih buat para sobat wholesale dan juga mungkin yang mau memulai usaha nih, tapi nggak ada salahnya. Coba deh Pak Ageng sekali lagi deh coba biar mereka mantep nih mau membuka peluang dalam hidupnya nih. Aku mau nih nyemplung ke dunia digital. Coba deh Pak Ageng coba. Ini namanya Sobat Wholesale. Sobat Wholesale dimanapun berada, khususnya untuk di Jawa Barat, saya sih berpesan pada teman-teman untuk cepat mengambil peluang yang ada di depan mata ya. Kedepannya ini digital ekonomi itu sudah semuanya serba digital gitu kan, apalagi sekarang sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari kita nih, gitu kan. Untuk teman-teman yang untuk membuka usaha, saya sarankan untuk memulainya dari sekarang, gitu kan, mempelajari tentang teknologi lebih expert lah. Kemudian bisa lah join sama kita secepat mungkin ke ABJI, kita buka semua pintu biar dapat informasi. Kemudian nanti misalnya ini saya harus bagaimana, ini kita pasti arahkan kemana yang baiknya, seperti apa itu pasti kita arahin. Itu bisa meningkatkan semua ekonomi, baik maupun di daerah pedesaan maupun di perkotaan, itu pasti bisa. Jadi segera dimulai usahanya, terus kemudian diuruslah izinnya supaya biar tenang gitu. Tidak bingung sama regulasi yang ada, dikejar-kejar gitu kan nggak enak juga. Benar. Gitu. Mungkin itu. Oke, mantap banget. Terima kasih banyak ya Pak Ageng sudah bersedia hadir di sini, udah mau dikorek-korek sama kita apa itu ABJI, gimana caranya biar bisa ini nih teman-teman wholesale di sini tuh semakin mantap gitu kan dengan niatannya untuk terjun di dunia digital ini kan. Dan terima kasih juga sudah share kolaborasinya dengan Telkom tuh gimana sih sejauh ini, dan ternyata keren banget kolaborasi ini ya ABJI antara Telkom, luar biasa. Terima kasih juga ya Bu Eka sudah mau aku todong tarik nih ke sini dadakan. Terima kasih banyak Sobat Wholesale. Podcast kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Tunggu podcast wholesale selanjutnya dengan tema lainnya yang sangat menarik tentunya. Dadah dong Bu Eka. Bye.